mengemban tugas mulia, berasaskan tribrata, membangun bangsa sejahtera. Polisi Indonesia dituntut tugas sempurna, menegakkan hukum negeri, menjadi pandu pertiwi. Etos kerja selalu ku kobarkan, kemampuanku kembangkan, kemanusiaan selalu ku panjatkan, dengan iman teguh ikhlas, dorongan kebenaran dan keadilan, jiwa pengabdianku, lindungi ayomi layani masyarakat, Bayangkara Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Irsan Lipit yang menemani Anda kali ini di siaran TNI Polri. Pekan lalu kita ngobrol bersama dengan dari Kodam, dari pihak TNI, dan kali ini kita mengobrol bersama dari pihak Polri. Ini kali ini tentunya Anda bisa berpartisipasi lewat line telepon. Kembali Irsan ingatkan Anda untuk bisa berpartisipasi 0821 33 33 9440. Sekali lagi, Anda dapat berpartisipasi untuk mengirimkan pertanyaan kepada narasumber kami dengan line telepon 0821 33 33 9440, dan ini nomor yang sama yang bisa Anda gunakan untuk mengirimkan kami pesan singkat lewat WhatsApp kami. Bersama dengan Bapak Ibda Suryadi SHMH. Beliau adalah Panit 1 Subdit 4 di Reskrimum Polda Sulawesi Selatan. Kita coba menyapa beliau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Suryadi. Siap, selamat sore Bapak. Sehat Jiki alhamdulillah. 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 Kali ini kita akan mengenal unit pelayanan perempuan dan anak atau PPA dari Polri. Nah, ini tentunya sorotan cukup banyak, apalagi baru-baru ini berita yang menyebar akan ada undang-undang yang disahkan seputar tentang perlindungan perempuan, kekerasan terhadap wanita. Jadi mungkin kita tidak akan bahas undang-undang yang akan disahkan itu, tapi lebih mengenal. Kita akan mengenal banyak tentang unit PPA ini sendiri kepada masyarakat. Dan tentunya saya kembali mengundang seluruh pendengar untuk berpartisipasi lewat line telepon 0821 3333 9440. Pak, mengawali obrolan kita untuk sore hari ini, sebenarnya unit PPA ini sebenarnya unit seperti apa sih Pak? Boleh dijelaskan tidak? Silahkan. Siap, terima kasih. Mungkin kami sampaikan bahwasanya terkait masalah unit PPA itu merupakan suatu unsur pelayanan dan pelaksana staf yang berkedudukan ini kalau dalam tingkat Bareskrim. Iya. Kemudian kalau misalnya di Bareskrim itu di bawah naungan Dirtipidum. Kemudian dalam tingkat Polda itu di bawah naungan daripada Ditreskrim itu dari Subdit 4 Renakta. Kemudian pada tingkat Polres itu di bawah naungan daripada Kasat Reskrim. Iya. Yang mana di situ unit PPA bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Mungkin seperti itu Pak Irsan. Waduh, simple tapi seperti tugasnya banyak karena mencakup tentang perempuan dan juga anak. Tapi kalau ngobrol seputar tentang perempuan dan anak tentunya akan cukup luas pendengar. Nah Pak, fungsi dari pelayanannya PPA sendiri apa saja Pak? Ini fungsi-fungsi pelayanannya yang di cover oleh unit PPA. Begini Pak Irsan, dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dalam unit PPA di sini kita diatur dalam peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2007. Di sini unit PPA menyelenggarakan fungsi dalam hal penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum. Kemudian penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, serta penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi dengan instansi lain. Begitu Pak Irsan. Oke, kerjasama dengan instansi lain tentunya ini salah satu masuk dalam fungsi penyelenggaraan dari PPA sendiri.
Nah kan dalam pelaksanaan tugas, apalagi tentang mencakup perempuan dan anak, saya yakin itu sangat luas karena akan banyak nih pembahasan-pembahasan yang akan bersentuhan langsung mungkin dengan instansi-instansi lainnya nih Pak. Siap. Nah dari dalam melaksanakan tugas unit PPA itu siapa saja Pak yang PPA akan gandeng untuk bisa bekerja sama untuk menyelesaikan suatu kasus mungkin? Siap. Jadi dalam pelaksanaan tugasnya di sini kita dari unit pelayanan perempuan dan anak Polri kerap menggandeng dari lembaga lain. Kalau misalnya kita dalam tingkat Bareskrim atau Tipidum atau ke Polda, ini kan masing-masing ada tingkatan Pak Irsan. Di mana kalau misalnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak itu di pusat, kemudian kalau di tingkat Polda itu kan kita dalam UPT PPA Pak. Dalam Pemprov dalam hal ini kalau kita di Sulawesi Selatan. Kemudian selain itu ada dari Kementerian Sosial kalau di tingkat pusat. Kalau di tingkat daerah kita kota, daerah dan kota ini kita ada dinas sosial. Ya kan, kemudian ada BP2MI. Kemudian selain itu kita instansi dari kejaksaan maupun pengadilan serta kelembagaan lainnya Pak Irsan. Siap. Berarti cukup banyak ya yang memang diajak untuk bekerja sama untuk menyelesaikan suatu kasus atau mungkin satu laporan. Siap. Nah pendengar, saya kembali untuk mengundang Anda untuk berpartisipasi lewat line telepon 0821 3333 9440 untuk Anda yang ingin berpartisipasi dan mengirimkan pertanyaan kepada narasumber kami, atau mungkin bisa mengirimkan pesan singkat lewat WhatsApp di nomor yang sama 0821 3333 9440. Kita lanjut lagi nih Pak, pertanyaan berikutnya. Nah berikutnya tentang tadi kan kita sudah lihat bagaimana kerjasama yang digandeng bersama dengan unit PPA. Ternyata ada tergantung tingkatannya, ada tingkat kotanya, tingkat provinsinya, bahkan kerjasama dengan bidang-bidang lainnya pun turut dilakukan. Ruang lingkup dari tugas PPA sendiri untuk tindak pidana apa saja sih Pak yang tercakup dalam unit PPA? Siap. Mungkin kami sampaikan Pak Irsan terkait dengan tingkat Polda. Mungkin saya sampaikan dalam tingkat Polda bahwa lingkup tugas daripada unit PPA di sini kami dari Subdit 4 Renakta Polda Sulawesi Selatan itu kan terbagi dari 5 unit Pak Irsan. Dalam hal ini itu mencakup terkait dengan perdagangan orang, itu dari lingkup tugas unit PPA-nya Pak. Kemudian ada terkait masalah penyeludupan manusia, kemudian dalam kekerasan PKDRT ini Pak, kemudian asusila, kemudian prostitusi, kemudian pornografi di sini, kemudian terdapat beberapa kasus-kasus lain yang pelakunya ataupun korbannya ini adalah perempuan dan anak Pak Irsan. Mungkin seperti itu Pak Irsan. Oke, menarik. Pak, ini dari WhatsApp ada pertanyaan dari Ibu Rina di Makassar. Bagaimana proses atau tahap pelaporan di unit PPA Polda Sulawesi Selatan? Apakah identitas pelapor dirahasiakan Pak? Dari Ibu Rina di Makassar. Terima kasih atas pertanyaan terkait masalah proses pelaporan yang ada di tingkat kepolisian terkait masalah identitas korban yang menjadi korban kekerasan seksual ataupun kekerasan terhadap perempuan dan anak itu identitas yang bersangkutan sudah pasti dirahasiakan terkait dengan hal tersebut. Mungkin demikian Pak Irsan. Sudah pasti dirahasiakan. Kita lanjut lagi nih Pak. Tadi buat Ibu Rina, jadi jangan khawatir mungkin untuk bisa melaporkan karena identitas Anda akan dirahasiakan dan tentunya ada proses-proses lainnya Pak ya yang akan berlaku dan juga ada cara-cara untuk metode pelaporannya. Tapi sebelum membahas tentang metode pelaporan nih Pak, mungkin saya tertarik untuk bahas tentang pembagian tugas dan juga tanggung jawab dalam lingkup pelayanan unit PPA dan pada Polri Pak. Siap. Mungkin kami sampaikan Pak Irsan terkait dengan pembagian tugas dan tanggung jawab dalam lingkup pelayanan perempuan dan anak pada Polri. Di sini dalam ruang pelayanan khusus selanjutnya disingkat dengan RPK Pak Irsan. Jadi
kami dalam di Direktorat Reskrim Polda Sulsel itu ada ruang pelayanan khusus untuk perempuan dan anak. Sehingga dalam ruangan tersebut sangat aman dan nyaman. Memang ini diperuntukkan untuk khusus bagi saksi atau korban tindak pidana, termasuk tersangka pelaku tindak pidana yang merupakan perempuan dan anak yang patut diperlakukan atau membutuhkan perlakuan secara khusus, Pak Irsan. Dan perkaranya di sini misalnya sedang ditangani di kantor polisi. Mungkin seperti itu, Pak Irsan. Kemudian yang kedua, dalam hal pelaksanaan tugas di sini kalau dalam tingkat Polda itu kan ada Kasubdit, Pak Irsan. Kemudian dalam subdit itu terbagi dari 5 unit yang dipimpin oleh Kanit. Kemudian terbagi lagi menjadi subnit, dalam hal ini Panit, dan beberapa anggota yang umumnya adalah Polwan. Polwan yang khusus untuk menangani untuk perempuan dan anak. Kemudian di sini terdiri antara perwira dan bintara yang dalam hal ini selaku penyidik atau penyidik pembantu yang profesional yang memang benar-benar sudah mendapat pelatihan terkait masalah perlindungan perempuan dan anak, baik secara umum maupun secara pendidikan pengembangan spesialis, Pak. Kemudian dalam rangka pelayanan tugasnya di sini dalam tugasnya Kanit di sini bertanggung jawab kepada, kalau di tingkat Mabes itu kepada Dirtipidum, kemudian di tingkat Polda itu kepada Bapak Direktur Reskrimum, kemudian di tingkat Polres itu berada pada Kasat Reskrim, Pak Ihsan. Kita coba angkat telepon dari penelpon dulu, Pak ya. Siap. Assalamualaikum, selamat sore, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam, selamat sore. Selamat sore, dengan siapa di mana, Pak Tabe? Ya, Abdullah Sewang. Dengan Pak Abdullah Sewang. Ya, silakan pertanyaannya Pak Abdullah Sewang. Iya, Pak Polisi. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Begini, ada pertanyaan saya ini. Iya. Di dalam satu rumah tangga ada kekerasan dalam rumah tangga. Iya. Tetapi di dalam rumah tangga itu istrinya tidak mau melapor. Yang melapor itu tetangga. Apakah diperbolehkan itu? Iya. Dan itu kalau diperbolehkan, bagaimana dirahasiakan anunya itu laporannya? Pak. Iya. Saya minta keterangannya dari Pak Polisi. Yang terhormat. Terima kasih banyak Pak Abdullah Sewang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Studi kasus, Pak. Jadi memang kadang mungkin ada kekerasan di rumah tangga. Tetangga yang memang kadang sudah kayak saudaranya kita justru lebih khawatir. Kadang banyak yang mungkin enggan untuk melapor dan sebagainya. Akhirnya dilaporkan oleh tetangganya. Itu boleh tidak sih, Pak? Tetangga yang melaporkan bahwa telah terjadi nih kekerasan rumah tangga di jalan ini dengan rumah ini, itu tetangga saya. Itu boleh nggak, Pak, seperti itu? Siap. Terima kasih Pak Abdullah Sewan terkait dengan pertanyaan yang disampaikan. Ini merupakan suatu contoh kasus misalnya seperti yang Bapak sampaikan. Tetangga yang melaporkan dugaan tindak pidana kekerasan terhadap rumah tangga yang dialami oleh keluarga ataupun tetangga yang bersangkutan. Betul. Apakah boleh? Kalau kita melihat daripada aturan yang ada, siapapun yang mengetahui peristiwa terjadinya tindak pidana dapat melakukan suatu proses pelaporan. Kemudian kalau kita melihat daripada PKDRT ini, para kekerasan terhadap rumah tangga di sini merupakan delik aduan yang harus ada pengaduan daripada pihak korban. Ya kan. Jadi kalau misalnya kita dalam proses itu bisa dilaporkan oleh yang bersangkutan, kemudian pihak kepolisian bisa langsung mendatangi TKP guna menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, mungkin seperti itu. Singkat kami sampaikan Pak Abdullah Sewang. Pak, ada pertanyaan tambahan tadi, kalau misalnya memang boleh, bagaimana? Karena kan kadang mungkin tidak ingin ketahuan sama keluarga besarnya atau mungkin. Nah, bagaimana dengan tetangga yang melaporkan? Apakah akan dirahasiakan identitasnya?
Karena kalau kan tadi memang harus korban sebenarnya yang melapor. Tapi setelah dilaporkan sama tetangga, nanti akan polisi bantu untuk mengusut benar nggak ini ada pelaporan dan akan dipertimbangkan atau seperti apa, Pak? Siap Pak Irsan. Terkait dengan proses pelaporan yang dilakukan oleh orang lain, otomatis kan biasanya kan persetujuan dengan pihak korban, Pak. Oh iya. Mewakili dalam hal ini terkadang ada kuasa dari pihak korban untuk melaporkan terjadinya suatu tindak pidana. Terkait dengan identitas pelapor dalam hal ini pada tingkat kepolisian itu tidak diketahui atau tidak dipublikasikan kepada orang luar. Karena kenapa? Bila mana proses tersebut jalan sampai dengan tingkat penyidikan, maka secara pro justitia pemeriksaan terhadap korban ataupun pelapor ataupun terhadap pihak terkait yang kita lakukan itu dibentuk dalam suatu bentuk berkas perkara, Pak. Jadi yang mengetahui ya pihak penyidik sendiri yang melakukan. Setelah itu kita lakukan pengiriman kepada pihak kejaksaan. Jadi yang mengetahui itu kemudian terkait biasanya dalam hal pelayanan penanganan perkara tindak pidana perempuan atau anak itu kan sistem peradilan juga tertutup, Pak. Kalau misalnya untuk anak itu ada tersendiri untuk sistem peradilan anak, Pak. Jadi itu tidak terbuka untuk umum. Mungkin seperti itu, Pak. Wah, menarik. Nah, pendengar dan Pak Abdullah Sewang tadi saya rasa sudah cukup jelas jawaban dari Pak Suryadi bagaimana tentang prosesnya dan boleh atau tidaknya dan boleh kita sebagai warga negara untuk melaporkan tindakan yang terjadi di sekitar Anda, terutama untuk khususnya untuk tindak pidana terhadap anak dan juga perempuan. Bersama Irsan Lipit yang akan terus menemani Anda pendengar, tapi kita putarkan satu lagu dulu untuk Anda, menghibur Anda di sore hari ini untuk menikmati waktu sore. Anda sekali lagi boleh berpartisipasi lewat line telepon 082133339440 untuk Anda berpartisipasi untuk mengenal lebih lanjut bagaimana sih unit PPPA di Polda Sulawesi Selatan. Kadang semangat dengar mulut pedas berdebat yang hanya lihat salahmu. Kadang pendengar dapat cibiran sang benar, sinisme bukan untukmu. Mereka tak sempurna, sama juga hanya denganmu. Jangan risaukan celahmu. Mungkin mereka bulan, ingat kau matahari, cahaya mereka darimu. Bernyanyi, lakukan yang kau suka. Hidupmu bukan hidupnya. Bicara bersorak, hey. Lakukan yang kau suka. Hidupmu bukan hidupnya. Mereka tak sempurna, sama juga hanya denganmu. Jangan risaukan celahmu. Mungkin mereka bulan, tapi ingat kau matahari, cahaya mereka darimu. Buka hatimu dengar, biar senang beralasan. Kuatkan langkah jiwamu. Waspada yang cemburu, tak semua kutukan berlaku. Kuatkan langkah hatimu. Bernyanyi, lakukan yang kau suka. Hidupmu bukan hidupnya. Bicara bersorak, hey. Lakukan yang kau suka. Hidupmu bukan hidupnya. Buktikan sekarang, angkat penamu tulis, bila gemar menulis, yeah. Buktikan sekarang, berkeras suaramu, bila gemar bernyanyi. Lakukan yang kau suka. Hidupmu bukan hidupnya.
Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama Irsan Lipit yang menemani Anda di siaran TNI Polri. Dan kali ini bersama dengan narasumber kami dari Polda Sulawesi Selatan. Dan mengobrol seputar tentang, sudah Anda dengar sebelumnya, seputar tentang untuk mengenal Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau PPPA Polri Sulawesi Selatan. Bersama dengan Bapak Ibda Suryadi SHMH. Pak, kita lanjut lagi yuk Pak, ngobrol seputar tentang PPPA. Tadi sudah ada yang menelpon bertanya tentang bagaimana kalau misalnya tetangga yang melapor dan sebagainya. Nah, tapi untuk lanjut lebih dalam lagi Pak, saya pengen tahu sebenarnya metode pelaporan untuk di unit PPA seperti apa sih Pak? Siap. Iya. Begini Pak Irsan, terkait dengan proses pelaporan pada Polri. Iya. Dalam hal ini terkait dengan dugaan tindak pidana masalah perempuan dan anak, itu kan bila mana seseorang perempuan atau anak yang mengalami sebuah tindak pidana kekerasan, baik itu berupa asusila, perdagangan orang, perbuatan lainnya yang mengakibatkan dirinya luka atau kehilangan haknya, sebagaimana manusia dan menjadi korban atas perbuatan tindak pidana, ada beberapa hal yang dilakukan oleh korban ataupun yang mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut, diantaranya kalau dalam hal kekerasan terhadap perempuan dan anak di sini oleh pihak korban ataupun pihak keluarga bisa mendatangi pihak UPT PPA. Dalam hal ini dalam tingkat provinsi itu di UPT PPA setempat. Kemudian melaporkan apa yang sedang terjadi jika anak mengalami guncangan di sini agar meminta untuk didampingi oleh psikolog ataukah bisa didampingi oleh pihak dinas sosial, Peksos di sini Pak. Dalam hal ini kalau dalam tingkat kota, provinsi dan kota. Kemudian setelah itu pihak korban atau yang mendampingi korban anak atau perempuan di sini dalam hal membuat atau mendatangi SPKT kantor polisi terdekat Pak setempat untuk selanjutnya dibuatkan laporan polisi model B, yang mana laporan tersebut secara prosedur akan dilakukan penindakan sampai dengan ditunjuknya penyidik Pak yang bertanggung jawab atas laporan tersebut, kemudian dilakukan proses penyelidikan maupun penyidikan apakah laporan tersebut merupakan ada atau merupakan suatu peristiwa pidana atau bukan, untuk menentukan nantinya siapa pelaku tindak pidana tersebut. Kemudian masyarakat juga bisa membuat laporan pengaduan Pak. Jadi laporan pengaduan ini yang pemberitahuan yang disampaikan oleh secara tertulis ya Pak ya, oleh pihak korban kepada kepolisian, sehingga dengan laporan pengaduan tersebut ditindaklanjuti apakah terdapat suatu peristiwa tindak pidana atau tidak. Mungkin seperti itu Pak Irsan, langkah-langkah yang harus diambil oleh masyarakat bila mana akan melakukan suatu proses pelaporan, bila mana terjadi suatu tindak pidana baik dalam lingkup keluarga kemudian dalam lingkup masyarakat. Mungkin seperti itu Pak Irsan. Cukup menarik. Nah, pendengar Pro 1, tentunya siaran kami dapat Anda dengarkan di 94,4 ya. Itu secara live juga Anda bisa menyaksikan lewat YouTube-nya kami di RRI Makassar dan juga di media sosial kami di Facebook, di fanpage Facebook kami Pro 1 RRI Makassar. Kembali bersama dengan Pak Suryadi. Nah Pak, dari Pak Ahmad yang ada di Makassar, sosialisasi seperti apa yang dilakukan di PPA agar masyarakat bisa memaksimalkan keberadaan PPA di Polda Pak? Tentunya karena seperti tadi dijelaskan bahwa mungkin banyak akhirnya masyarakat yang merasa enggan untuk melaporkan, apalagi tentang urusan rumah tangga biasanya cukup rahasia. Padahal sebenarnya ini bisa menjadi suatu bentuk
pelaporan yang dilaporkan kepada pihak Polri. Tapi kadang mungkin masyarakat tidak tahu, atau mungkin masyarakat juga tidak tahu kalau misalnya bisa yang seperti ini dilaporkan. Bagaimana sih sosialisasi apa saja yang sudah dilakukan tim unit PPA atau mungkin dari Polri untuk lebih memperkenalkan unit PPA ini kepada masyarakat? Siap, Pak Irsan, terkait dengan sosialisasi yang dilakukan oleh Polri terkait dengan proses penanganan tindak pidana perempuan dan anak, khususnya yang ada di Sulawesi Selatan ya. Kita berbicara secara umum. Terkait masalah hal tersebut, kita beberapa kali melakukan seminar-seminar yang bekerja sama dengan pihak UPT PPA ataupun lembaga-lembaga lain, dan mengikut sertakan beberapa elemen-elemen mahasiswa, atau kan beberapa masyarakat atau tokoh masyarakat untuk seperti apa sih pelayanan ataukah ruang pelayanan khusus RPK yang ada di Polda Sulawesi Selatan pada khususnya. Selain itu di tempat kami juga Pak Irsan setiap tahunnya itu terdapat dari kampus untuk melakukan suatu magang, Pak. Terkait bagaimana sih pelayanan perempuan dan anak yang dilakukan oleh Polri dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi di sini kita menyampaikan bahwasanya dalam hal proses pelayanan terkait masalah kekerasan perempuan, perempuan dan anak yang ada di Sulawesi Selatan itu terkait masalah identitas, itu sudah pasti pihak Polri merahasiakan terkait dengan hal tersebut. Karena kenapa? Anak ini perlu dilindungi dalam hal apa yang terjadi pada dirinya, misalnya. Ada beberapa kasus yang ditangani oleh Polda, itu bila mana kita lakukan suatu proses rilis, itu kan inisial, Pak, yang disampaikan oleh pihak kami. Mungkin seperti itu, Pak Islam, terkait dengan sosialisasi yang dilakukan oleh Polri dalam memperkenalkan ataukah. Tapi dari dulu, Pak, itu terkait masalah PPA itu pada masyarakat secara umum tahu itu terkait dengan bahwa di Polri itu ada unit yang menangani terkait khusus untuk perempuan dan anak, Pak Irsan. Siap. Dan tadi cukup ramah ya, karena memang justru kalau misalnya terjadi kekerasan pada perempuan, yang handle memang langsung wanita juga. Siap. Langsung polwan yang memang handle, jadi tidak ada keraguan. Karena kadang memang tadi ada psikolog juga, terus ditangani langsung oleh polisi wanita langsung, jadi tidak ada keraguan untuk wanita. Untuk Anda pendengar yang mungkin sedang mengalami kasus kekerasan rumah tangga, Anda bisa melaporkan langsung dan insya Allah akan lebih nyaman karena memang akan dilayani dengan baik oleh Polri, terutama secara umum di Sulawesi Selatan. Nah, Pak, menarik, ini kan perlindungan perempuan dan juga anak, tadi juga ada remaja. Nah, dan anak. Nah, ini Pak, kalau anak ini bagaimana sih akhirnya mereka harus melaporkan, terutama mungkin untuk kekerasan anak-anak yang seharusnya mereka tidak menemukan dan didapatkan kekerasan itu di dalam rumahnya sendiri. Yang berhak untuk melaporkan itu karena kan anak-anak masih belum ini, Pak, ya belum ada kartu tanda penduduk dan sebagainya. Apa yang harus dilakukan oleh anak-anak kalau misalnya ingin mendapatkan perlindungan? Siap, Pak Irsan. Kalau misalnya seperti yang Bapak sampaikan, studi kasus yang Bapak sampaikan, bila mana seorang anak mengalami suatu kekerasan, baik itu kekerasan fisik, kekerasan seksual, yang melakukan suatu proses pelaporan itu adalah pihak keluarga, Pak, yang terdekat, baik itu orang tuanya ataukah saudaranya, yang mana atau yang mengetahui terjadinya suatu tindak pidana, Pak. Sehingga dengan dasar laporan tersebut, apakah anak ini perlu pendampingan atau perlu pemeriksaan psikolog terhadap anak akibat daripada kekerasan tersebut, kita ada kerjasama dengan pihak UPT PPA provinsi, kemudian dinas sosial untuk memberikan pendampingan
terhadap anak yang menjadi korban kekerasan baik secara fisik maupun kekerasan lainnya yang berhubungan dengan anak, Pak Irsan. Mungkin seperti itu, Pak Irsan. Siap. Jadi sesuai dengan yang saya pernah menyaksikan di salah satu tayangan TV, seorang guru yang akhirnya melaporkan karena mendapatkan anak didiknya sepertinya kusam, terus juga ada luka di beberapa daerah tubuhnya. Setelah diperiksa ternyata banyak bekas-bekas luka yang ternyata memang setelah ditelusuri dapat kekerasan oleh orang tua sendiri. Jadi sebenarnya boleh ya. Jadi kalau misalnya andil tetangga seperti yang mungkin tadi Pak Abdullah Sewang sebutkan, biasanya kan memang tetangga cukup dekat, apalagi kalau kita di wilayah Makassar, kita suku Bugis Makassar, kita sama tetangga kan biasanya dekat. Anak-anak biasa main ke rumahnya kita. Nah, saat menemukan hal-hal seperti itu boleh Pak kami untuk melaporkannya. Siap. Dalam aturan yang ada, Pak Irsan, kita harus melihat bahwasanya orang yang dapat melaporkan suatu peristiwa tindak pidana adalah salah satunya adalah orang yang mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut. Jadi bisa kita sampaikan bahwa tetangga yang mengetahui terjadinya peristiwa tindak pidana, ataukah orang lain yang mengetahui terjadinya suatu tindak pidana, itu dapat melaporkan, Pak, kepada pihak Polri setempat untuk menindaklanjuti perkara yang dilaporkan, Pak. Mungkin seperti itu yang kami laporkan. Berbeda dengan delik aduan, selain daripada laporan polisi, misalnya dilaporkan oleh pihak keluarga karena kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam hal lingkup keluarga, itu merupakan suatu delik aduan sehingga wajib ada pengaduan daripada pihak korban, Pak. Jadi selain ada laporan umum secara resmi, wajib juga ada surat pengaduan secara tertulis yang disampaikan kepada pihak Polri untuk menindaklanjuti perkara yang sedang dialami yang bersangkutan. Mungkin seperti itu, Pak Irsan. Siap. Cukup jelas sekali nih, Pak. Silakan untuk Anda yang tadi mencoba menderingkan telepon kami 0821 33 9440. Untuk Anda yang masih ingin mengirimkan pertanyaan seputar tentang unit PPA kepada narasumber kami. Membahas tentang PPA tentunya tadi kita sudah bahas cukup lengkap bagaimana tindak pidananya, bagaimana tugas-tugasnya, bagaimana kerjasama dengan siapa saja unit PPA. Tapi akan banyak pertanyaan lainnya. Pak, saya menarik tadi sebelumnya sebelum kita on air tadi kita sempat ngobrol, ternyata cukup luas ini PPA, bahkan sampai kayak perdagangan manusia tadi kita sempat bahas juga. Terus juga ada kekerasan-kekerasan lainnya yang memang terbagi ada 5 tadi, Pak ya. Ada 5 bagiannya. Boleh dijelasin sedikit nggak sih, Pak, sebenarnya perbedaannya di tiap-tiap 5 pembagian 5 unit tadi yang akhirnya ada PPA itu apa saja sih, Pak? Siap. Kami sampaikan, Pak Irsan, terkait masalah di tingkat Polda dalam hal ini Direktorat Reskrim Polda Sulawesi Selatan. Mungkin kami sampaikan terkait masalah PPA itu di mana, kan seperti itu. Iya, betul. Jadi dalam struktur organisasi dalam direktorat kami itu terdiri dari 4 subdit, Pak. Subdit 1, subdit 2, subdit 3 dan subdit 4. Subdit 4 itu adalah Renakta, Pak. Renakta. Iya, remaja, anak dan wanita. Dari subdit tersebut dipimpin oleh subdit, Pak, kasubdit, Pak. Ada kasubdit, iya. Siap. Kemudian dalam strukturnya di sini terbagi dari 5 unit. Salah satunya itu diantaranya adalah unit tindak pidana perdagangan orang. Kemudian yang kedua adalah mengenai masalah tenaga kerja. Kemudian yang ketiga mengenai masalah asusila. Kemudian yang keempat itu terkait masalah kekerasan dalam lingkup rumah tangga, Pak, KDRT. Dan yang kelima sendiri yang wilayah itu orang-orang itu umumnya kenal adalah PPA oleh pimpinan kami, oleh direktorat itu. Tempat kami dalam hal ini adalah unit Renakta, Pak.
unit Renakta. Siap. Jadi yang orang kenal dulu sebelumnya itu unit PPA. Yang orang kenalnya kan di luar PPA Pak. Tapi di tingkat Polda itu Renakta Pak. Mungkin namanya Renakta. Siap. Remaja anak dan wanita. Remaja anak dan wanita. Siap. Renakta. Menarik. Ternyata banyak nih Pak. Nah tadi perdagangan manusia, terus juga ada tentang pekerjaan, terus juga tentang kekerasan dalam rumah tangga, semuanya tergabung dalam unit Renakta itu yang akhirnya akan melindungi masyarakat. Siap. Untuk ya tadi seperti sempat dijelaskan nih, ternyata memang kayak kekerasan terhadap di rumah tangga. Nah itu kan berkaitan dengan perempuan juga, berkaitan dengan anak. Perdagangan manusia pun juga berkaitan dengan itu. Pekerjaan pun sama berkaitan dengan itu. Makanya akhirnya jadi saling berkesinambungan semuanya dan saling melengkapi. Untuk Anda sekali lagi saya mengundang nomor telepon kami 082133339440 untuk Anda yang ingin mengajukan pertanyaan seputar tentang unit PPA atau Renakta sekarang namanya. Tapi nanti mungkin Irsan akan kembali, saya putarkan 2 lagu dulu untuk merilekskan kita di suasana yang cukup dingin ya. Ternyata di luar sana sedang hujan, sembari menikmati 2 lagu ini untuk Anda. Menjalani
Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Apa mauku, apa maumu, selalu saja menjadi satu masalah yang tak kunjung henti. Bukan maksudku, bukan maksudmu, untuk selalu meributkan hal yang itu saja. Mengapa kita saling membenci? Awalnya kita selalu memberi. Apakah mungkin hati yang murni sudah cukup berarti? Ataukah kita belum mencoba memberi waktu pada logika? Jangan seperti selama ini hidup bagaikan air dan api. Mengapa kita saling membenci? Awalnya kita selalu memberi. Apakah mungkin hati yang murni sudah cukup berarti? Ataukah kita belum mencoba memberi waktu pada logika? Jangan seperti selama ini hidup bagaikan air dan api. Apa mauku, apa maumu, selalu saja menjadi satu masalah yang tak kunjung henti. Bukan maksudku, bukan maksudmu, untuk selalu meributkan hal yang itu saja. Mengapa kita saling membenci? Awalnya kita selalu memberi. Apakah mungkin hati yang murni sudah cukup berarti? Ataukah kita belum mencoba memberi waktu pada logika? Jangan seperti selama ini hidup bagaikan air dan api. 94,4 Pro 1 Kanal Inspirasi. Kembali lagi pendengar bersama Irsan Lipit masih menemani Anda di siaran TNI Polri dan berdialog bersama dengan Bapak Supriyadi. Bersama dengan beliau tadi sudah ngobrol banyak ternyata kita sebagai warga negara itu tetangga atau mungkin yang mengetahui terjadinya suatu kasus itu boleh melaporkan, termasuk tentang tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan juga anak. Nanti selanjutnya baru setelah diusut dan sebagainya baru disarankan kepada korban untuk melaporkan itu secara langsung. Kalau misalnya korbannya anak, itu akan diserahkan kepada orang tuanya untuk bisa melaporkan yang terjadi kepada pihak Polri sendiri. Ngobrol lagi Pak seputar tentang PPPA sendiri. Nah, bagaimana sih Pak tentang kalau kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan juga perempuan yang terjadi di Sulawesi Selatan secara umumnya? Apakah memang cukup besar tingkat kasus yang terjadi atau seperti apa Pak? Siapa Irsan terkait masalah tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sulawesi Selatan. Kalau kita melihat, mungkin saya tidak membawa data secara umum Pak, tapi di setiap tahunnya itu cukup besar tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak
yang ada di Sulawesi Selatan. Iya. Tapi oleh Polri di sini dengan adanya unit yang melayani terkait dengan perempuan dan anak, kami dengan laporan yang ada telah menyelesaikan beberapa kasus yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pak Irsan. Sehingga kami menghimbau juga terhadap masyarakat untuk senantiasa berhati-hati dalam hal menjaga anak, kemudian memantau anak dalam secara umum di sini, Pak, dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat meminimalisir, Pak, terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mungkin seperti itu, Pak. Siap. Sudah lewat 52 menit pendengar dari pukul 16, jadi sesaat lagi kayaknya kita hampir sudah masuk di penghujung acara nih, Pak, yang tepat pukul 17 nanti akan berakhir. Nah, Pak, terakhir apa yang ingin disampaikan Bapak kepada pendengarnya kita seputar tentang unit PPA? Silakan, Pak. Siap, terima kasih Pak Irsan. Kami mengucapkan terima kasih dengan adanya kegiatan hari ini, Pak. Sangat membantu kami dalam hal memberikan sosialisasi ataupun himbauan kepada masyarakat terkait dengan proses penanganan perempuan dan anak ataupun pelayanan yang kami lakukan terhadap laporan yang ada di Polda Sulawesi Selatan. Kemudian seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk senantiasa memberikan ataukah menjaga anak-anak kita, yang mana anak kita di masa depan adalah generasi penerus kita, Pak. Betul. Sehingga kita selaku penegak hukum meminta kepada orang tua, kepada sanak saudara untuk senantiasa menjaga anak-anak kita sehingga tidak terlibat ataupun menjadi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mungkin begitu, Pak Irsan. Siap. Oke, cukup lengkap yang disampaikan oleh Bapak Supriyadi pada Bapak Suryadi untuk hari ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak Pak Ibda Suryadi SHMH selaku Panit 1 Subdit 4 di Reskrimum Polda Sulawesi Selatan. Terima kasih banyak, Pak, sudah meluangkan waktunya. Semoga lain waktu kita bisa bertemu kembali untuk kembali mencerdaskan masyarakat dan mengenalkan lagi apa-apa saja sih layanan-layanan yang ada di Polri yang tentunya bisa masyarakat manfaatkan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Siap, Pak Irsan. Siap, sama-sama. Saya mewakili narasumber kami, Irsan Lipit, pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk Anda. Berikutnya kembali rekan kami yang akan menemani Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara kami lantang, lihatlah kami datang, menghantam lawan yang menyerang, mundur pun kami pandang.